Apa kabar teman tante semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Film kali ini akan mengisahkan sekelompok membasmi vampir yang akan memburu vampir pertama dan terkuat di muka bumi ini. Sanggupkah mereka melakukannya? Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Tampak di awal cerita, sekelompok pemburu vampir sedang berada di depan sebuah rumah yang mereka yakini adalah sebuah sarang vampir. Jack yang adalah pemimpin kelompok itu lalu bilang pada Montoya, rekannya, untuk segera mulai sebelum matahari terbenam. Mereka pun segera menyiapkan alat dan persenjataan yang diperlukan. Jack dan seluruh anggotanya lalu bersiap untuk memasuki rumah, sementara Montoya dan Pastor Giovanni menunggu di depan. Mereka mendobrak pintu rumah dengan hati-hati, dan setelah melihat tak ada pergerakan di dalam, mereka pun beranjak masuk. Beberapa dari mereka segera membuka kayu-kayu penutup jendela agar sinar matahari masuk, sedangkan yang lain berpencar memeriksa ruangan. Mendadak, mereka dikagetkan oleh mayat busuk yang jatuh waktu salah satu pintu ruangan dibuka, termasuk Tony yang memantau lewat radio komunikasinya. Jack lalu bilang ke Montoya yang berjaga di luar kalau itu hanya sebuah mayat yang jatuh. Jack kemudian masuk ke ruangan itu dan memeriksa. Tiba-tiba, mereka pun segera menembaki si vampir wanita itu. Tapi vampir itu tentu saja nggak bisa dibunuh hanya dengan peluru senapan. Jack lalu mengambil senapan busurnya, namun satu vampir lagi muncul dan menyerang mereka dengan ganasnya. Sampai akhirnya Jack berhasil menembakkan busurnya ke vampir wanita dan segera menyuruh Montoya menariknya keluar. Rupanya, busur itu sudah dipasangkan tali derek di mobil sehingga bisa menarik vampir yang sudah terpana agar terbakar matahari di luar. Begitu juga akhirnya dengan vampir satunya lagi yang juga ditarik keluar hingga terbakar. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh 9 orang vampir dan mengumpulkan semua tengkorak kepalanya untuk diserahkan sebagai bukti ke pihak berwenang di kota itu. Tapi Jack bilang kalau pemimpin mereka belum ditemukan dan kelihatannya sedang tidak ada di tempat itu. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk menyudahi dulu perburuan mereka karena hari sudah menjelang sore. Namun, begitu mereka meninggalkan tempat itu, sepasang tangan keluar dari dalam tanah di samping rumah itu. Sesudahnya, Jack dan anggota timnya pun bersenang-senang di sebuah motel bersama dengan gadis-gadis sewaan untuk merayakan keberhasilan mereka hari itu. Saat itu, Pastor Giovanni bertanya pada Jack, kira-kira kemana perginya pemimpin para vampir di sarang itu. Jack hanya bilang kalau dia juga heran karena biasanya pemimpin pasti ada di sarangnya. Malam pun semakin larut dan mereka semua juga larut bersenang-senang. Sementara di luar tampak si pemimpin vampir yang bernama Valek berjalan mendekati motel mereka. Valek lalu menyergap seorang gadis bernama Catherine di kamarnya dan menghisap darahnya. Tapi digigitnya itu bukan di lehernya teman tante, tapi di paha. Waduh, nakal ya si Valek ini. Sesudahnya, dia mendatangi timnya Jack dan menghabisi semua yang ada di ruangan itu dengan sadis dan brutal. Jack dan beberapa orang mencoba menembaki Valek, tapi peluru mereka malah nggak memberi efek apapun. Begitu melihat Jack, Valek langsung menyebut namanya dan akan menyerang Jack, tapi tiba-tiba Pastor Giovanni menembaknya dari belakang, sehingga Valek pun membunuhnya. Tanpa buang waktu, Jack dan Montoya segera bergegas pergi dari tempat itu sambil membawa Catherine yang sudah digigit. Montoya bilang, ngapain gadis itu di bawah? Dia sama saja sudah mati. Tapi Jack bilang dia bisa menggunakan gadis itu untuk melacak Valek.
Tapi rupanya Valek tak mau melepas mereka semudah itu. Dia terus mengejarnya. Sampai akhirnya Montoya menembaknya di dahi sehingga membuatnya terlempar jatuh. Mereka terus berkendara hingga pagi datang. Namun tiba-tiba, untung saja mereka bertiga berhasil selamat dari kecelakaan itu. Montoya yang melihat Jack tetap akan membawa Catherine langsung bilang, "Udah tinggalin aja, ngapain repot-repot dibawa." Meskipun nanti dia bisa digunakan untuk melacak Valek karena penglihatan mereka terhubung, kebalikannya Valek juga bisa melihat apa yang dilihat oleh wanita itu. Namun, Jack tetap kekeh akan membawa Catherine, apalagi dia merasa kalau mereka telah dijebak karena Valek kok bisa tahu namanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan akhirnya merampok mobil seseorang yang akan mengisi bensin. Setelahnya, mereka balik kembali ke motel yang semalam dengan mobil itu. Begitu sampai, Jack bilang dia akan mengurus mayat-mayat di dalam dan menyuruh Montoya membawa Catherine ke tempat yang aman dulu. Jack lalu memenggal kepala mayat-mayat temannya di dalam motel dan memastikan agar mereka tidak bangkit menjadi vampir dengan membakar seluruh tempat itu. Setelahnya, Jack mendatangi Kardinal Alba yang saat itu sedang bersama Pastor Adam untuk melaporkan tentang semua anak buahnya yang telah dibunuh oleh Valek, dan juga ingin tahu apakah Kardinal Alba punya informasi tentang siapakah Valek ini. Pastor Adam lalu bilang kalau 3 hari yang lalu tim Eropa juga dimusnahkan oleh si Valek ini. Jadi, dulu Valek adalah seorang pendeta yang memimpin pemberontakan melawan gereja. Sampai akhirnya dia dibakar di tiang pancang karena dianggap dirasuki iblis dan mengajarkan aliran sesat. Tapi setelahnya banyak warga melaporkan melihat Valek yang berjalan di malam hari sambil menghisap darah manusia. Bisa dibilang Valek adalah vampir pertama dan terkuat di muka bumi. Kardinal Alba lalu menyuruh Jack untuk kembali ke Monterey dan merekrut tim baru. Tapi Jack menolak karena ingin mengejar Valek. Akhirnya, karena Jack tidak bisa dicegah, Kardinal menyuruh Pastor Adam ikut dengan Jack. Kembali ke Montoya yang membawa Catherine ke sebuah motel sambil menunggu Jack. Dia menjelaskan pada Catherine bahwa dia sudah digigit oleh vampir bernama Valek dan beberapa hari lagi akan terhubung secara telepati dengannya dan bisa membantu mereka menemukan si Valek ini. Sementara Jack yang sedang dalam perjalanan menunjukkan sebuah peta lokasi ditemukannya sarang-sarang vampir yang semakin meluas pada Pastor Adam dan bilang para vampir itu seperti sedang mencari sesuatu. Pada saat bersamaan, Catherine bilang pada Montoya kalau dia ingin merapikan pakaiannya di toilet dan meminta Montoya menunggu di depan. Mendadak, Catherine mendapat penglihatan Valek yang memasuki sebuah gereja dan membunuh seorang wanita tua lalu menculik seorang pastor bernama Molina. Karena melihat Montoya yang tertidur di kursi, Catherine pun segera mengendap keluar lewat jendela kamar mandi. Namun Montoya langsung terbangun dan menariknya kembali ke dalam. Tapi mendadak Catherine menggigit lengan Montoya, sehingga Montoya yang emosi spontan memukulnya hingga pingsan. Sesudahnya, dia segera membersihkan dan membalut luka di lengannya itu. Tak lama, Jack dan Pastor Giovanni pun sampai dan bertanya pada Montoya kenapa bisa ada bekas memar pukulan di rahang Catherine. Montoya bilang kalau dia terpaksa memukulnya karena Catherine mencoba melompat dari jendela dan karena itulah lengannya juga ikut terluka terkena pecahan kaca. Jack lalu memperkenalkan Pastor Giovanni pada Montoya, sekaligus juga menjelaskan pada Giovanni mengapa mereka menahan Catherine. Mendengar itu, Pastor Giovanni segera akan melapor ke Kardinal Alba, tapi Jack langsung memukulnya dan memberitahu kalau Giovanni harus mendengarkan perintahnya.
Beralih ke Valek yang sedang menginterogasi Pastor Molina untuk memberitahu lokasi di mana salib hitam berada. Pada saat yang sama, Catherine kembali mendapat penglihatan dan Jack serta Montoya berusaha mencari tahu apa yang Catherine lihat. Mendadak, Catherine berteriak histeris karena melihat Valek membunuh Pastor Molina dan juga melihat Valek menuju ke arah San Miguel. Jack lalu menyuruh Pastor Giovanni untuk menghubungi gereja-gereja di sekitar San Miguel untuk mencari tahu apakah ada pastor mereka yang hilang. Esok paginya, mereka menemukan sebuah gereja yang sudah dipenuhi polisi, tempat di mana Valek membunuh si wanita tua dan menculik Pastor Molina itu berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Pastor Giovanni. Tiba-tiba, satu petugas polisi datang dan memberitahu bahwa mereka menemukan mayat Pastor Molina dengan kepala terpenggal di pinggir jalan. Hari pun semakin malam, dan di suatu tempat terlihat Valek dan 7 anak buahnya satu persatu keluar dari dalam tanah dan menuju sebuah biara yang diberitahu oleh Pastor Molina. Dan di tempat Catherine berada, dia memberitahu Jack dan Montoya bahwa Valek saat ini bersama dengan 7 anak buah terkuatnya. Jack lalu memaksa Pastor Giovanni untuk memberitahu apa yang dia tahu tentang Valek dan apa yang sebenarnya Valek cari. Pastor Giovanni pun akhirnya bilang kalau Valek mencari sebuah salib yang disebut salib Bersier, yang mana salib itu dulu digunakan untuk ritual pengusiran setan pada Valek. Namun, sebuah kesalahan terjadi saat ritual yang menyebabkan ritualnya tidak komplit dan membuat Valek menjadi makhluk yang tubuhnya mati tetapi hidup alias vampir. Sejak saat itu, salib Bersier hilang dan baru-baru ini Kardinal Alba mengetahui bahwa seorang pastor bernama Molina tahu lokasi salib itu. Sementara itu, Valek dan anak buahnya menyerbu biara itu dan membunuh semua orang di dalamnya serta mengambil salib Bersier yang ternyata selama ini disimpan di tempat itu. Pada saat bersamaan, Catherine memberitahu Jack bahwa Valek sudah mendapatkan salib itu. Keesokan paginya, dengan mengikuti petunjuk Catherine, mereka langsung menuju ke biara yang diserbu Valek semalam dan menemukan semua yang ada di situ telah tewas. Jack lalu memeriksa apakah gigi taring Catherine sudah muncul atau belum. Tapi karena cara memeriksanya agak kasar, Montoya yang kelihatannya tumbuh rasa pada Catherine langsung protes sama Jack. Hampir saja mereka adu jotos. Untung ada Pastor Giovanni yang langsung melerai mereka. Dia lalu bilang ada hal yang lebih penting daripada ribut-ribut gak jelas. Mereka harus mencegah Valek menyelesaikan ritualnya atau Valek akan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kota Santiago tempat Valek berada menurut Catherine. Tapi kota itu sudah seperti kota kosong. Mereka lalu memeriksa beberapa tempat namun tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Kemungkinan Valek sudah menjadikan warga kota itu sebagai vampir pengikutnya. Catherine lalu bilang pada Montoya kalau Valek ada di dalam gedung penjara. Mereka pun segera bersiap dengan persenjataannya untuk masuk ke dalam. Tak lupa Montoya bilang pada Catherine kalau nggak usah khawatir, dia pasti akan melindunginya. Duh, so sweet ya. Begitu masuk, mereka langsung dikagetkan dengan beberapa vampir yang langsung menyerang mereka. Tapi mereka bertiga sanggup mengatasi para vampir itu. Jack lalu mengatur strategi memancing para vampir yang ada di atas agar dapat mereka tarik keluar ke matahari. Pastor Giovanni akan memancing para vampir masuk ke lift. Jack menunggu di bawah untuk menusukkan pancang, sementara Montoya bertugas menarik tali pancang dengan jeepnya. Pastor Giovanni segera bersiap naik ke atas, sementara Jack memantau lewat CCTV. Begitu lift sampai di atas, satu vampir langsung mengejar, sehingga Giovanni berusaha sebisanya melindungi diri.
Dan begitu pintu lift terbuka, tanpa buang waktu, Jack segera menembakkan busur pancangnya. Dan Montoya segera menariknya keluar sehingga vampir itu terbakar. Mendadak, satu vampir lagi muncul mengagetkan Jack, tapi Montoya dengan sigap datang membantu. Tapi, waktu akan ditarik keluar, si vampir melawan sehingga tali penariknya putus. Jack berusaha menahan si vampir, sementara Montoya mengikat ulang talinya, dan akhirnya vampir itu pun berhasil mereka bakar. Singkat cerita, hari semakin sore dan matahari mulai terbenam, sehingga mereka terpaksa menyudahi perburuannya. Tapi di belakang mereka, Valek beserta kelompoknya mendadak muncul memanggil Jack dan langsung menyerangnya. Melihat itu, Pastor Giovanni segera lari bersembunyi masuk ke dalam box mobil, sementara Montoya menembaki para vampir itu. Namun, Jack nggak sanggup menghadapi Valek sendirian, sehingga dia pun pingsan. Sedangkan Montoya yang kabur dengan mobilnya mendadak digigit oleh Catherine yang akhirnya berubah juga menjadi vampir. Tapi Montoya membiarkannya karena dia udah jatuh cinta. Setelahnya, Catherine pergi meninggalkan Montoya dan menyusul Valek. Dari dulu emang gitu teman tante, cinta itu harus berkorban. Kembali ke Jack yang ternyata ditangkap oleh Valek dan melihat Valek sedang menyiapkan ritual dengan dibantu oleh Kardinal Alba. Ternyata Kardinal Alba bersekutu dengan Valek yang menjanjikan imbalan akan menjadikannya vampir sehingga bisa hidup abadi. Tak berselang lama, Catherine datang dengan senyum manisnya dan Jack pun tahu kalau dia sudah sendirian. Montoya sudah tewas. Tapi tenang aja teman tante, Montoya masih hidup meskipun sudah kehilangan banyak darah. Kembali ke Jack yang bertanya apa sih yang diinginkan Valek dan Kardinal Alba darinya. Kardinal Alba bilang kalau dia membutuhkan darah seorang pejuang suci pembasmi vampir untuk menyelesaikan ritual. Sementara itu, diam-diam Pastor Giovanni yang bersembunyi di box mobil menemukan senapan dan segera mengisi pelurunya. Kardinal Alba pun segera memulai ritualnya, dan tepat saat dia akan membakar Jack, Pastor Giovanni menembaknya. Dia lalu bilang kalau matahari sebentar lagi terbit, sedangkan Kardinal Alba sudah tewas, jadi Valek gak bisa menyelesaikan ritualnya. Mendadak, Montoya datang dan segera menarik Jack, disusul oleh Pastor Giovanni yang membebaskan ikatannya. Mereka pun segera menghabisi para vampir yang berlarian mencari tempat berlindung karena matahari sudah terbit. Sedangkan Valek berusaha untuk mengambil salib Bersier, tapi tak bisa karena di tengah matahari memegang salib itu bisa membuatnya terbakar. Jack segera mengambil salib itu dan menyusul Valek yang bersembunyi dalam sebuah gedung. Dan ketika menemukannya, Jack langsung menusukkan salib itu ke Valek. Tapi hal itu gak berarti apa-apa buat Valek. Tapi Jack gak hilang akal. Dia merobohkan tiang penahan atap dan membuat Valek langsung tewas terbakar sinar matahari. Film pun berakhir dengan Jack dan Pastor Giovanni yang akan lanjut jadi pembasmi vampir. Sedangkan Montoya bersama dengan Catherine meninggalkan mereka untuk berkelana sebagai vampir couple. Demikianlah akhir film Vampires ini. Semoga kalian suka ya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.